Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata Pemprov Jatim ya tegaskan logo dicatut tanpa izin di acara Kades Ganjar. Pantas saja begitu kan. Klaim sana sini tapi tahu-taunya sekarang mau tidak mau begitu ya berurusan dengan Pemprov Jatim begitu. Dan bahkan Pemprov Jatim ya dicatut namanya begitu tanpa izin ya, dari Pemprov Jatim itu sendiri, dan ini menciderai begitu kan. Ini sudah masuk jelas ke penggunaan politik begitu kan. Ya kenapa ya setelah ada yang kemudian memanas dengan TNI, yang kemudian TNI menurunkan ya baliho Pak Ganjar begitu ya. Terus sekarang ya logo Pemprov Jatim lalu kemudian dicatut begitu ya. Di situ begitu. Dan ini pertemuan kepala desa sejatim begitu ya. Tetapi inilah kita buktikan bersama ya, apapun yang kemudian ya walaupun dia meminta begitu kan secara politik ya kepada Kades seluruh Jawa Timur, tetapi semuanya itu kan berada di tangan rakyat begitu ya. Kita lihat ya rakyat yang cerdas yang baik begitu, tetapi peran penting kepala desa itu sangat luar biasa begitu ya. Ya bisa saja memenangkan kontestasi itu begitu ya. Jadi artinya apa? Ini harus kita telusuri begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen begitu. Ini agak kacau begitu ya. Seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Pemprov Jatim tegaskan logo dicatut tanpa izin di acara Kades Ganjar. Di Kades Ganjar ya. Dari sebutannya aja udah jelek, catut ya. Relawan Anies dan Prabowo jangan ngikuti ya. Contoh nggak bagus. Banyak sekali yang blunder begitu, ini kesalahan fatal begitu ya. Aku heran kenapa orang macam GP masih ada yang mendukungnya. Udah jelas-jelas ya kampanye sering langgar aturan. Masih diajak ya didukung. Mungkin benar pendukung GP ini IQ-nya di bawah rata-rata sama kayak pendukung Jokowi dulu. Banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Ini kan blunder luar biasa begitu. Mengundang kepala desa se-Jawa Timur begitu kan ya. Tetapi tahu-taunya implementasinya itulah masalah soal politik dan pemilu di 2024 begitu. Dikemas berbagai apapun masyarakat sudah paham itu begitu. Bahkan ini tukang catut ternyata ya merasa bakal banyak yang bela mungkin ya ini. Bahkan Ganjar dan Kades itu nggak paham ya kalau kepala desa itu adalah elemen pemerintah terdepan. Jadi tidak boleh Kades berpihak kepada capres tertentu. Bahkan mudah-mudahan bukan dalam rangka membalas kebaikan atas perpanjangan masa jabatan. Ya, kita lihat saja begitu kan persoalan-persoalan sekarang begitu kan. Mungkin ya di satu sisi berterima kasih begitu atas jabatan-jabatan kepala desa dan sebagainya begitu yang kemudian ya menjadi 9 tahun begitu. Ini sangat disayangkan begitu ya. Kok bisa begitu? Tukang catut kalau zaman sekarang namanya calo. Ini bahkan ya ada yang mengatakan bahwa calon pemimpin udah diawali dengan catut-mencatut. Ini berbahaya. Korupsi itu dimulai yang kecil dan sepele ya. Ini awal yang buruk bagi kita kalau sampai kita terpilih. Betul begitu di satu sisi ya. Mengapa sekarang ini ya banyak kepala desa dimanfaatkan di situ begitu? Ya karena ingin pemilu di 2024 begitu kan. Tidak hanya ke presiden begitu kan. Ya caleg, terus kemudian anggota legislatif begitu baik dari DPRD dan DPR RI begitu, banyak yang kemudian ya kepala desa itu dianggap sebagai potensi di situ begitu. Mau tidak mau kepala desa kalau dia dibayar begitu kan, ya mau tidak mau suara itu akan dibeli di situ begitu. Ini banyak kasus-kasus di daerah-daerah yang lain, kita buktikan aja begitu ya. Dan bahkan banyak sekali pro dan kontra begitu. Ini ya komentar-komentar netizen sangat luar biasa, mengecam begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Pemprov Jatim tegaskan logo dicatut tanpa izin di acara Kades Ganjar ya. Memalukan sekali ternyata begitu ya. Ini dikutip dari CNN Indonesia Surabaya ya. Logo pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Timur diduga dicatut dalam undangan acara silaturahmi paguyuban kepala desa Jawa Timur ya dengan bakal calon presiden baca pres PDP Ganjar Pranowo. Artinya kepala desa sudah didapat nih kan, kira-kira seperti itu begitu ya. Foto tangkap bayar surat itu tersebar jadi polemik di sejumlah grup WhatsApp di Jawa Timur. Sejumlah pihak menilai tak elok bila logo Pemprov Jatim digunakan dalam acara politik. Betul begitu ya.
Apa gunanya begitu? Apa urgensinya Pak Ganjar ya bisa datang ke situ begitu ya? Ya terus kemudian kepala desa kok mau di situ begitu? Ada apa begitu? Ini mesti yang diusut di situ begitu. Ya kepala desa itu kan rasionalitasnya kan kalau bukan uang apalagi kan bisa saja seperti itu begitu. Jadi kita lihat saja di berbagai daerah begitu ya yang kemudian kepala desa hanya dimanfaatkan untuk hal-hal politis seperti ini ya, malah membangun desanya sendiri begitu kan, terus kemudian bagaimana kesejahteraan masyarakat malah tidak dipikirkan itu, yang penting bisa menjabat begitu. Banyak orang-orang yang kemudian ya ditangkap karena punya istri juga ya, punya istri dua, korupsi dan sebagainya begitu. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ya Bakes Bangpol Jatim Edi Supriyanto mengatakan Pemprov Jatim sama sekali tidak terlibat dalam acara tersebut. Penggunaan logo itu juga sudah melanggar perda. Bahkan sesuai pasal 6 Perda ya nomor 3 tahun 1966 bahwa logo berjer Basuki Mawabeya ya yang digunakan untuk kedinasan pada pemerintah Pemprov Jatim, kata Edi kepada awak media. Bahkan Edi mengatakan Pemprov Jatim terdiri dari banyak ASN yang semuanya taat kepada hukum dan netral dan tidak berpolitik. Bahkan politik kami, politik kebangsaan, pelayanan kepada publik dan mensejahterakan masyarakat. Semuanya lapisan masyarakat, ujarnya begitu ya. Bahkan ya Edi menyebutkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dan menegur koordinator peguyupan Kades soal pencatutan logo itu. Pihaknya peguyupan sudah merasa bersalah dan akan meminta maaf serta akan mengklarifikasi kepada media bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar, merugikan pemerintah dan tidak sesuai dengan ketentuan, ujar Edi. Bahkan di sisi lain, Ketua Asosiasi Kepala Desa AKD Jatim sekaligus Koordinator Peguyupan Kepala Desa Jawa Timur ya, Munawar ya, mengakui pihaknya telah mencatut logo Pemprov Jawa Timur. Kami klarifikasi tentang logo undangan yang menggunakan logo Pemprov Jawa Timur. Kami ini Kepala Desa sejatim toh tatkala itu ya dipersalahkan ya. Ya monggo diperbaiki, kata Mawar ditemui usai acara silaturahmi dengan Ganjar. Munawar mengatakan pihaknya sudah dihubungi Pemprov Jatim dan mengaku ditegur karena keliru mencatut logo. Ia juga menegaskan acara silaturahmi ya Kades Jatim dengan Ganjar Pranowo tidak melibatkan Pemprov Jawa Timur. Bahkan ya ada kritikan dari Pemprov Jatim ya, ini tidak melibatkan Pemprov. Ini murni ya perkumpulan para Kades yang mengadakan silaturahmi pada hari ini ya. Tidak ada keterlibatan dari Pemprov, cuma logonya keliru ya, kami pasang keliru, kami pakai, ujarnya. Atas nama Koordinator Peguyupan Kades Jawa Timur, Munawar menyampaikan permintaan maaf terkait kesalahan dan kekeliruan mencatut logo Pemprov Jatim. Kami atas nama Koordinator Peguyupan berkumpul Kepala Desa sejatim, mohon maaf atas kekeliruan menggunakan logo Pemprov Jatim yang kami pasang dalam undangan tersebut. Ya, oke lah, tidak menjadi masalah itu. Apa urgensinya itu Kepala Desa itu bisa bertemu dengan Pak Ganjar? Padahal Kepala Desa itu bisa ya dikatakan sebagai ya pemerintahan desa begitu kan, seharusnya kan netral juga di satu sisi begitu. Ada apa begitu ya? Ya walaupun silaturahmi kan kaitannya implementasinya pasti politik begitu kan, tidak jauh seperti itu begitu. Jadi artinya selama ini kalau kita lihat sudah ketebak begitu siapa yang memainkan peran ini begitu ya. Bahkan kepala desa saja ya bisa dimanfaatkan, bisa saja seperti itu begitu kan. Apakah dengan cara-cara seperti ini masyarakat sudah lihat begitu kan? Masyarakat Jawa Timur sudah paham dengan hal kondisi ini begitu. Pertemuannya apa, urgensinya apa di situ begitu? Kok bisa kepala desa itu bertemu di situ begitu ya? Berkumpul kalau niatnya silaturahmi lalu kemudian dihadiri salah satu calon begitu. Bagaimana kalau ini dilakukan oleh Anies Baswedan begitu ya? Pasti raminya luar biasa di luar sana begitu. Ini sangat disayangkan sekali cara-cara seperti ini dan sekarang masyarakat ya, masyarakat Jawa Timur kita harus melihat ya seperti apa calon-calon yang kemudian memanfaatkan di situ begitu. Dalam situasi dan kondisi politik hari ini kita tahu begitu kan. Masyarakat tidak bodoh dengan hal itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.